Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Dengan kesedihan dan kemarahan Zhongyan memandang ketiga orang di hadapannya. Di antara tiga orang itu mata Hou Fei dipenuhi dengan ejekan. He Yu di sisi lain matanya dipenuhi dengan api amarah. Hanya Qin Yu yang mempertahankan ekspresi tenang. Akankah saya dapat mempertahankan hidup saya? Zhongyan sudah mulai putus asa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Yu. Zhongyan tahu betul di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia tidak dapat melarikan diri dengan kecepatannya adalah karena Qin Yu. Hanya beberapa ratus tahun setelah naik, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan level 9 Immortal Emperor. Setelah itu dia menghilang selama lebih dari 3000 tahun. Pencapaiannya setelah lebih dari 3000 tahun, seseorang akan ketakutan hanya dengan membayangkannya. Kakak Zhongyan telah melakukan semua perilaku kejahatan, siapapun itu yang menghalangi jalannya dia akan selalu menanganinya tanpa ampun. Bukankah kita pernah mendengar dari Aoku bahwa Zhongyan ini benar-benar orang yang egois, bajingan yang tidak memikirkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Sial, aku mungkin juga akan menghancurkan jiwanya dengan satu pukulan tongkat milikku. Hou Fei menatap tajam ke arah Zhongyan. Tongkat hitamnya sepertinya siap untuk dihancurkan setiap saat. Zhongyan segera merasakan ledakan keterkejutan di hatinya. Apakah saya akan mati? Zhongyan langsung mengingat semua hal yang dia alami sepanjang hidupnya. Siapapun yang melawan dia mereka adalah musuhnya. Hanya pada saat inilah Zhongyan merasakan kekecewaan dan frustrasi. Jika aku mati kurasa tidak ada yang akan berduka untukku. Qin Yu dan He Yu saling melirik. Qin Yu berbicara, Zhongyan, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Suara Qin Yu langsung mencerahkan mata Zhongyan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke Qin Yu. Namun saat melihat senyum di wajah Qin Yu, Zhongyan merasakan ledakan penghinaan. Dia mengangkat dagunya sedikit dan berkata dengan suara dingin, Qin Yu, jika kamu ingin membunuhku maka pergi dan bunuh aku. Tidakkah kamu berpikir untuk mempermalukanku? Qin Yu mengangguk di dalam hatinya. Karena Zhongyan adalah Peng Demon Emperor, dia masih memiliki harga dirinya. Aku tidak akan mempermalukanmu, kata Qin Yu dengan senyum acuh tak acuh. Menurutku kamu juga bisa tahu sekarang, bahkan tanpa kakak kedua dan ketiga aku bisa dengan mudah membunuhmu sendiri. Selanjutnya di depan saya Anda tidak bisa melarikan diri. Zhongyan, apakah saya benar? Zhongyan mengangguk dan berkata, Qin Yu, kekuatanmu cukup untuk meyakinkanku. Di depan Anda, saya memang tidak bisa melarikan diri. Jika saya mati di tangan Anda, yang bisa saya salahkan hanyalah kemampuan saya sendiri yang tidak mencukupi. Karena kamu tidak bisa melarikan diri, maka kesempatan yang akan kuberikan padamu adalah untuk melawan saudara ketigaku He Yu tanpa melarikan diri. Jika Anda berhasil mengalahkan saudara ketiga saya akan membiarkan Anda pergi. Jika saudara ketigaku ingin mengalahkanmu maka nasibmu akan ditentukan oleh saudara ketigaku He Yu secara pribadi. Selama periode di mana kalian berdua bertarung satu sama lain, saudara laki-laki kedua saya Hou Fei dan saya pasti tidak akan ikut campur. Bagaimana menurut Anda? Qin Yu mengusulkan proposalnya. Meskipun Qin Yu memberikan proposal ini, sebenarnya He Yu yang menyuruhnya untuk mengusulkan ini melalui transmisi suara. He Yu ingin membalaskan dendam orang tuanya. Jika dia membunuh Zhongyan dengan bantuan Qin Yu, dia tidak akan puas apapun yang terjadi. Hanya ketika dia melawan Zhongyan sendiri dan membunuhnya dia akan bisa merasa bahwa dia tidak mengecewakan orang tuanya. Melawan He Yu tanpa kabur. Mata Zhongyan menyipit. He Yu menatap Zhongyan dengan dingin. Zhongyan, ada apa? Mungkinkah Peng Demon Emperor yang agung takut padaku? Zhongyan mencibir di dalam hatinya.
Sebelumnya ketika dia bertukar serangan dengan Heiyu, alasan mengapa dia yang kalah dalam pertukaran itu karena dia tidak menggunakan jurus pamungkas dari harta karun yang diwariskan. Jika dia bertarung melawan Heiyu saja, Zhongyan yakin dia pasti bisa menang. Baik, saya setuju. Zhongyan menatap Heiyu sambil tersenyum dingin. Dia kemudian melirik Qin Yu. Qin Yu, Anda harus ingat bahwa Anda dan Hou Fei tidak dapat ikut campur. Tentu saja, Qin Yu mengangguk. Namun saya takut Anda melarikan diri. Jadi saya akan meminta Anda datang ke tempat saya untuk melawan saudara ketiga saya. Aku akan menarikmu ke dalamnya sekarang, jangan melawan, kata Qin Yu. Baik, Zhongyan sangat lugas. Ketika hidupnya tidak lagi di tangannya sendiri, mengapa Zhongyan takut trik? Qin Yu juga tidak harus menggunakan trik apapun. Menyerap niat Qin Yu, Zhongyan segera menghilang dari luar angkasa. Dia diserap ke dalam ruang lapisan pertama di alam Jianglan. Zhongyan tidak tahu sama sekali bahwa ketika Qin Yu telah menyerapnya ke dalam alam Jianglan, dia tidak berencana untuk membiarkannya mundur sama sekali. Di ruang lapisan pertama dari alam Jianglan, ini adalah artefak ilahi spasial. Zhongyan tercengang saat melihat segala sesuatu di hadapannya. Dia awalnya berpikir bahwa Qin Yu telah menyerapnya ke dalam Qin Yu Immortal Mansion. Tidak pernah dia menyangka bahwa itu sebenarnya adalah sebuah ruang. Zhongyan tidak percaya bahwa Qin Yu akan mampu mengendalikan ruang. Jadi satu-satunya penjelasannya adalah bahwa itu adalah artefak ilahi spasial. Apakah Anda punya keluhan? Saat Zhongyan terkejut, Qin Yu dan saudara-saudaranya juga muncul di sampingnya. Zhongyan melirik Qin Yu. Dia merasa bahwa Qin Yu bahkan lebih tak terduga. Dia membalas, "Saya tidak punya keluhan. Peraturan pertempuran ini Qin Yu, Anda dapat memutuskannya untuk kami." Bagus, karena tidak ada yang mengeluh maka kamu bisa memulai pertempuran. Adapun medan perang itu akan menjadi ruang di sana. Dengan cambuk tangan Qin Yu, ruang kubik terisolasi setinggi 100 meter lebar dan panjang telah muncul. Untuk memisahkan ruang kecil dengan cambuk biasa di tangannya ini sekali lagi mengejutkan Zhongyan. Masuk ke sana. Dengan maksud tertentu, Heiyu dan Zhongyan dikirim ke ruang berbentuk kubus itu. Setelah Zhongyan dikirim ke dalamnya, dia bahkan mencoba menyentuh tepi ruang kubik dengan energinya. Namun ruang kubik sangat kuat dan tahan lama, dia tidak bisa menembusnya sama sekali. Melihat adegan ini, Qin Yu hanya tersenyum ringan. Bangkit. Dengan ujung jarinya permukaan bumi tiba-tiba terbelah. Di saat yang sama sebuah gunung besar muncul dari permukaan. Fei, ayo pergi dan saksikan pertarungan dari puncak gunung. Sudut pandangnya kebetulan yang terbaik di sana, kata Qin Yu sambil tersenyum. Pada saat yang sama dia terbang ke puncak gunung. Hou Fei juga terbang ke puncak gunung tertawa dan cekikikan di jalan. Kakak, kamu benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Kedua bersaudara itu berdiri di puncak bersebelahan. Mereka melihat kedua orang di ruang kubik tidak jauh dari mereka. Kecuali jika kemenangan dan kekalahan ditetapkan, pertempuran ini tidak akan berhenti. Qin Yu berkata dengan suara yang jelas. Zhongyan, Heiyu, dengarkan baik-baik. Ruang tempat kalian berdua akan bertarung hanyalah ruang yang besar. Kalau begitu kalian berdua bisa mulai. Tepat setelah Qin Yu menyelesaikan kata-katanya, dua orang di ruang 100 meter kubik itu mulai saling menatap. Aura mereka naik tanpa henti. Kakak, saat kau memberitahu mereka berdua untuk bertarung langsung tanpa kabur itu terlihat adil. Namun untuk membuat mereka berdua bertarung di ruang yang kecil, jelas kamu memilih untuk menjadi Mixed Hairbird. Hou Fei bisa mengatakan alasan mengapa Qin Yu membuat medan perang begitu kecil dengan sekali pandang. Sebuah kubus dengan jarak 100 meter. Untuk seorang ahli seperti Feng Demon Emperor, jika dia menunjukkan batas kecepatannya, maka kemungkinan dia akan mencapai beberapa juta hingga puluhan juta mil dengan satu gerakan. Namun area di sini hanya 100 meter, untuk area sekecil itu kecepatan menakjubkan Feng Demon Emperor hampir tidak ada gunanya.
Di tempat seperti itu yang terpenting adalah kelincahan seseorang. Dalam hal kelincahan pertempuran jarak dekat, Heiyu sudah pasti setara dengan Peng Demon Emperor. Dengan demikian ini telah menyegel kekuatan terbesar dari Peng Demon Emperor. Kami tidak bisa membicarakan hal-hal seperti keadilan. Peng Demon Emperor telah berlatih selama bertahun-tahun, namun Xiao Hei hanya berlatih selama sekitar 30.000 tahun. Bagi mereka berdua untuk bertarung, apakah itu adil? Kaisar Iblis Peng memiliki harta karun warisan klan Peng. Xiao Hei di sisi lain tidak memilikinya. Apakah itu adil? Jadi kita tidak bisa bicara tentang keadilan. Saya hanya memberikan sedikit bantuan. Bagaimanapun efek dari harta karun yang diwariskan itu bukan hanya kecepatan saja. Tatapan Qin Yu tertuju pada ruang kubik. Mari kita tidak bicara lagi, pertempuran telah dimulai. Hou Fei segera juga menoleh untuk melihat ruang kubik. Di dalam ruang kubik kedua orang itu berdiri berhadapan. Ayahku Fang Chong, kamu membunuhnya kan? Suara Heiyu terdengar dingin. Kamu tahu, Zhong Yan tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia masih berpikir bahwa Heiyu tidak mengetahuinya. Saat itu Qin Yu dan mereka berhasil mendengar tentang identitas Heiyu di dalam alam Jianglan. Jadi Zhong Yan sama sekali tidak mengetahuinya. Lebih jauh lagi belum lama ini ketika Heiyu, Qin Yu dan Hou Fei mengajarkan Aoku pelajaran, mereka berhasil menerima lebih banyak detail dari Aoku. Membunuh orang tuaku, di antara kita berdua hari ini hanya satu yang akan selamat. Seketika mata Heiyu menjadi merah. Pada saat yang sama bulu berwarna hitam muncul di tubuhnya. Bulu hitam bersisik di dahinya memancarkan cahaya yang bahkan lebih dingin. Zhong Yan hanya tersenyum mengejek. Bibit keji kecil seperti kau ingin membunuhku. Cairan emas seperti raksa mulai mengalir di permukaan tubuh Zhong Yan. Mahkota emas di kepalanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aku akan menunjukkan kepadamu mengapa mahkota emas ini adalah harta karun warisan klan Peng. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh Zhong Yan tiba-tiba menghilang. Saat dia muncul kembali, dia muncul di depan Heiyu. Jarak beberapa puluh meter bagi dua ahli hebat ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai jarak. Swoosh, seolah menembus angkasa, cakar emas itu langsung menembus dada Heiyu. Namun fenomena aneh terjadi, Heiyu sebenarnya tidak berdarah sama sekali. Setelah waktu yang singkat, Heiyu yang ditusuk dadanya berubah menjadi ketiadaan. Itu sebenarnya adalah bayangan. Beberapa ratus afterimage telah menutupi ruang kubik antik. Di antara beberapa ratus bayangan, setelahnya lebih memiliki penampilan Heiyu. Terkadang lebih dari setengahnya memiliki penampilan Zhong Yan. Dalam sekejap dia bisa menempuh jarak beberapa puluh juta mil. Namun apakah dia mampu menampilkan kecepatan seperti itu sepenuhnya dalam pertempuran jarak dekat? Hou Fei memberikan komentar di samping. Qin Yu mengangguk di dalam hatinya. Kecepatan puncak Zhong Yan sangat cepat. Kecepatan puncak Heiyu jauh lebih lambat darinya. Namun dalam pertempuran jarak dekat mereka saat ini, kecepatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sama sekali. Cakar emas Zhong Yan sekali lagi meraih pinggang Heiyu. Awalnya Zhong Yan mengira itu hanya bayangan. Namun saat dia meraih pinggangnya, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah tubuh asli Heiyu. Zhong Yan sangat gembira. Dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk melukai Heiyu dengan serius. Namun pada saat ini Zhong Yan melihat sepasang mata merah yang sangat marah dan tombak hitam. Ketergantungan terbesar yang dimiliki Heiyu adalah pertahanan yang kuat dari armor pertempuran berbulu hitam miliknya. Mati, seperti naga hujan yang keluar dari guanya, tombak penusuk awan tiba-tiba telah tiba di depan mata Zhong Yan. Itu telah mencapai jarak hanya selebar telapak tangan dari matanya. Ah! Zhong Yan yang khawatir meraung dengan keras. Seolah akan meneteskan darah. Mahkota emas di kepalanya langsung berubah dari warna emas menjadi warna merah. Cahaya keemasan yang memancar di sekitar tubuh Zhong Yan langsung berubah menjadi warna merah.
Mundur ke belakang. Kecepatan Zhongyan langsung mencapai batas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengabaikan segalanya, dia terbang mundur. Kecepatan mundurnya bahkan lebih cepat dari kecepatan tombak yang masuk. Zhongyan berhasil lolos dari tombak yang masuk. Namun untuk mencapai kecepatan puncaknya secara tiba-tiba, dia tidak dapat langsung berhenti karena ruang medan perang terlalu kecil. Perlambat-lambat, Zhongyan baru saja berhasil melarikan diri dari tombak, tetapi menemukan bahwa dia sekali lagi menemukan krisis lain membran di perbatasan ruang kubik. Untuk menabrak membran dengan kecepatan tertinggi dampaknya pasti akan menyebabkan dia terluka parah. Namun jarak yang hanya beberapa puluh meter akan menjadi sesuatu yang dapat ditempuh dalam sekejap dengan kecepatan tertingginya. Bang! Zhongyan dengan ganas menabrak membran ruang kubik. Membran ini memiliki kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara patah tulang bisa terdengar sejenak. Zhongyan jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah berturut-turut. Mengambil kesempatan itu, He Yu bergegas menuju Zhongyan. Zhongyan memelototi He Yu dengan ganas dan mulai menghindarinya tanpa henti. Sejak saat ini, Zhongyan dengan putus asa menghindari pertarungan langsung dengan He Yu. Keduanya menunjukkan ketangkasan mereka tanpa henti. Salah satunya adalah Peng besar bersayap emas sedangkan yang lainnya adalah putra Peng besar listrik gelap elang. Konfrontasi binatang super ilahi dan variasi binatang ilahi super. Jumlah bayangannya semakin banyak. Mereka mengisi seluruh ruang kubik. Jika salah satu lemah, maka dia tidak akan bisa membedakan berapa banyak kabur yang ada. Itu karena setiap saat sejumlah besar bayangan sisa diproduksi dan menghilang. Zhongyan, jika kamu memiliki kemampuan, maka datanglah lawan aku. Raungan He Yu terdengar di ruang kubik. Swoosh, suara terdengar. Ekspresi Qin Yu berubah, sepertinya Xiao Hei telah mencapai puncak kemarahannya. Berada bersama Xiao Hei untuk waktu yang lama, Qin Yu tahu bahwa Xiao Hei jarang berteriak marah seperti ini. Saat itu ketika Royal Father-nya sedang menjalani 4-in-9 Heavenly Tribulation di mana Qin Yu mencoba untuk mati bersama musuhnya, Xiao Hei juga berteriak dalam kemarahan seperti ini. 36 gelombang yang tumpang tindih, dia benar-benar menggunakannya seperti ini, kata Hou Fei dengan heran. Dalam sekejap banyak siluet tombak hitam muncul di ruang kubik. Itu adalah jurus tombak yang digunakan He Yu dengan Cloud Piercing Spear miliknya. Langkah itu Kaisar Kera Besar telah menggunakannya padaku sejak lama. Zhongyan tidak peduli dengan serangan yang masuk. Tidak, ini bukan 36 gelombang yang tumpang tindih. Mata Qin Yu malah bersinar. Penglihatan Qin Yu jelas berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Hou Fei. Dia bisa melihat implikasi sebenarnya di balik banyak siluet tombak. Lebih dari sekadar 36 gelombang yang tumpang tindih, ada lebih dari 100 gelombang. Seluruh ruang kubik diisi dengan siluet tombak. Yos, teriakan burung yang sedih terdengar. He Yu tampaknya mengamuk. Matanya merah padam saat dia menatap Zhongyan. Sudut matanya tampak robek. Auranya telah melonjak ke puncak. Semua siluet yang menutupi seluruh ruang secara alami berhasil mencapai Zhongyan. Zhongyan malah tidak mempedulikan mereka sama sekali. Dengan kekuatan serangan yang dipisahkan menjadi lebih dari 100 bagian, bagaimana salah satu dari mereka dapat merusaknya? Ini bukan 36 gelombang yang tumpang tindih. Hou Fei bingung dengan apa yang dikatakan Qin Yu. Qin Yu tiba-tiba sangat gembira. Itu serangan tongkat tunggal surgawi yang mengejutkan. Siluet tombak yang tak terhitung jumlahnya langsung digabungkan menjadi satu tombak hitam. Sebelumnya tombak itu masih beberapa puluh meter jauhnya. Namun dalam sekejap tombak itu dengan kekuatan yang membelah gunung, mencapai kepala Zhongyan. Bang! Suara tengkorak pecah. Kepala Peng Demon Emperor benar-benar hancur. Tengkoraknya hancur total. Jiwanya telah tersebar. Pada saat kepala Peng Demon Emperor Zhongyan dihancurkan, matanya masih terbuka lebar.
Satu-satunya hal yang berhasil dia lihat sebelum kematiannya adalah sepasang mata yang dipenuhi darah dan mata yang sangat menakutkan. Heiyu memegang Cloud Piercing Spear di satu tangan. Dia menundukkan kepalanya dan menghembuskan napas dengan suara rendah. Matanya yang masih agak merah dengan tegas menatap mayat Peng Demon Emperor yang sudah dihancurkan. Wajahnya pucat tidak normal. Pada saat ini, Qin Yu telah menghapus kurungan ruang di sekitarnya. Qin Yu bisa menebak kerangka berpikir Heiyu saat ini. Dia menghentikan Hou Fei untuk bergerak maju. Hanya setelah beberapa saat berlalu barulah mereka berdua terbang ke Heiyu. Qin Yu menepuk bahu Heiyu untuk menghiburnya. Heiyu mengangkat kepalanya. Dia melihat ke Qin Yu dan kemudian ke Hou Fei. Senyuman muncul di wajahnya. Kakak monyet, aku akhirnya secara pribadi membunuh Peng Demon Emperor dan membalas orang tuaku. Kekhawatiran di dalam Heiyu telah menghilang. Tahun-tahun ini dia selalu menyimpan dendam orang tuanya jauh di dalam hatinya. Haha, monyet, kakak aku sudah jauh lebih santai sekarang. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Heiyu berkata pada Qin Yu dan Hou Fei. Baru saat itulah Hou Fei menghela nafas panjang. Dia tertawa keras dan berkata, burung rambut campuran, melihat ekspresimu tadi, aku bahkan tidak berani bernafas. Gerakan terakhir yang kamu tunjukkan adalah serangan tongkat tunggal surga yang mengejutkan. Mengapa berbeda dengan yang ditampilkan kakak laki-laki saat itu? Itu juga sepertinya berbeda dari yang aku ajarkan padamu. Terlebih lagi itu terlihat lebih megah dari yang ditunjukkan oleh kakak laki-laki. Hou Fei selalu jujur pada Heiyu. Dia telah menunjukkan Heiyu semua teknik tongkat sebelumnya dari area terlarang yang diwarisi, dan juga menjelaskan serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga kepadanya. Serangan tongkat tunggal yang mengejutkan dari surga. Saya kira itu bisa dianggap seperti itu. Heiyu tiba-tiba menatap Hou Fei dengan ekspresi bingung. Monyet, kamu mengatakan bahwa serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga yang aku tunjukkan bahkan lebih agung dari yang ditunjukkan oleh kakak laki-laki. Apakah Anda mencoba untuk mengejek saya? Mengapa saya harus? Hou Fei menunjukkan ekspresi salah yang berlebihan. Namun ekspresi ini membuat mereka tahu bahwa Hou Fei memang mencoba untuk mengolok Heiyu. Meskipun mereka berdua Heaven Startling Single Stick Strike, mereka memiliki level yang berbeda. Sebelumnya karena Heiyu dalam keadaan sangat marah, dia berhasil menerobos ambang pintu serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga dan mengeksekusinya secara langsung. Menggunakan Cloud Piercing Spear, dia berhasil menghancurkan Peng Demon Emperor Zhongyan sampai mati. Namun Qin Yu berbeda. The Dao yang telah dipahami Qin Yu jauh lebih mendalam daripada Dao yang terkandung dalam serangan tongkat tunggal surga mengejutkan. Meskipun serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga yang dieksekusi Qin Yu tampak sangat biasa, itu benar-benar mencapai tingkat puncak. Langkah terakhir dari serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga adalah mendorong, tapi mengapa kamu malah menghancurkannya? Hou Fei menyuarakan kebingungannya. Heiyu tersenyum malu. Dia berkata, mengenai ini bagaimana aku bisa mengingat metode yang tepat dari serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga pada saat itu. Itu hanya karena saya sangat marah sehingga saya memasuki keadaan pikiran yang fantastis. Alasan mengapa saya memutuskan untuk menghancurkan itu mungkin karena saya merasa itu akan membantu saya menghilangkan kebencian saya, jika saya menghancurkannya berkeping-keping. Hou Fei dan Qin Yu keduanya tersenyum. Baiklah kalau begitu. Qin Yu tersenyum sambil menunjuk ke mayat Peng Demon Emperor Zhongyan. Hal lain yang dimiliki Peng Demon Emperor ini, tidak bisa dianggap berharga. Namun mahkota emas yang diwariskan itu adalah artefak yang sangat penting. Qin Yu mengulurkan tangannya dan mengambil mahkota emas yang diwarisi. Saya telah mendengar Kaisar Kera Besar Sun Yuan berkata sebelumnya. Hou Fei mengerutkan kening saat dia berkata, klan naga dan klan Peng adalah harta karun yang masing-masing hanya dapat diikat oleh orang-orang dari klan naga dan klan Peng.
Pada saat yang sama harta warisan adalah sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan sama sekali tidak dapat dibawa ke alam ilahi. Jika seseorang membawa mahkota emas warisan ini ke alam ilahi, maka kemungkinan senior klan Peng di alam ilahi tidak akan menyisihkan upaya untuk membunuh orang itu. Itu mudah dimengerti. Para senior dari dua klan di alam ilahi mengambil banyak upaya untuk mengirim harta ini ke alam abadi dan iblis. Tujuan mereka melakukan itu justru agar junior mereka hidup lebih baik. Jika harta karun itu akan dibawa kembali, bukankah itu berarti semua usaha mereka sia-sia? Tapi saya berpikir apa yang harus dilakukan dengan mahkota emas yang diwariskan. Qin Yu berbalik untuk melihat Hei Yu. Xiao Hei, cobalah. Ayahmu bagaimanapun juga adalah burung Peng besar listrik gelap. Mungkin Anda bisa menggunakan mahkota emas yang diwariskan itu. Hei Yu melihat ke arah mahkota emas yang diwarisi. Alisnya mengernyit. Tidak, saya tidak suka mahkota emas yang diwarisi ini, kata Hei Yu dengan tegas. Mungkin dia memikirkan tuan generasi sebelumnya dari mahkota emas yang diwariskan ini, atau mungkin dia memikirkan orang tuanya sekarat karena mahkota emas yang diwariskan ini. Karena kau tidak menyukainya, sebaiknya kita mengembalikan mahkota emas yang diwariskan ini kembali ke klan Peng. Saya tidak ingin membuat marah senior klan Peng di alam ilahi dan meminta mereka datang mengejar untuk membunuh kami hanya untuk harta yang tidak dapat kami gunakan. Qin Yu dengan santai melemparkan mahkota emas ke samping. Selama mahkota emas tetap berada di alam Jianglan, Qin Yu bisa mendapatkannya kembali kapan saja. Oke, mari kita kembalikan ke klan Peng. Hou Fei juga menyuarakan persetujuannya. Qin Yu dan Hou Fei melihat ke Hei Yu. Hei Yu melihat ke arah mahkota emas yang diwarisi dan juga mengangguk. Wilayah klan burung dunia iblis, planet inti Black Crow Star, Imperial City. Pada saat ini beberapa ahli tingkat kaisar di dalam kota kekaisaran mulai panik. Itu karena belum lama ini penjaga kekaisaran yang memantau slip giok jiwa di dalam istana kekaisaran, menemukan bahwa slip giok jiwa milik Peng Demon Emperor Zhongyan telah hancur. Beberapa hari yang lalu slip giok jiwa Aoku juga hancur. Meskipun itu mengejutkan semua orang, itu tidak cukup untuk membuat kota kekaisaran panik. Namun kematian Peng Demon Emperor malah menyebabkan sejumlah besar ahli panik. Kaisar Peng Iblis yang memiliki harta karun warisan benar-benar mati. Siapa yang membunuhnya? Siapa yang memiliki kekuatan untuk membunuhnya? Secara historis untuk Kaisar Peng Iblis, akan menemui kesengsaraan ilahi. Mayoritas dari mereka berhasil hidup melalui kesengsaraan ilahi dan naik ke alam ilahi. Zhongyan adalah Peng Kaisar Iblis pertama dalam sejarah yang dibunuh. Di mana harta karun warisan? Harta karun warisan yang sangat berharga jauh melampaui Peng Demon Emperor sendiri. Tidak apa-apa bagi Peng Demon Emperor Zhongyan untuk mati, karena mereka bisa memilih Peng Demon Emperor yang baru. Namun jika warisan harta karun hilang, status klan Peng akan turun drastis. Status seluruh klan burung juga akan menjadi lebih rendah dari klan binatang dan klan naga. Di dalam aula utama istana kekaisaran, sejumlah besar ahli tingkat kaisar dari klan burung berkumpul di sini. Dibandingkan dengan beberapa ribu tahun yang lalu, Peng Demon Emperor serta 3 Demon Emperor level 8 di bawahnya semuanya sudah mati. Saat ini kekuatan klan burung menjadi jauh lebih lemah. Semuanya Tuan Aoku pertama meninggal dan sekarang Yang Mulia Zhongyan juga telah jatuh. Klan burung kita telah memasuki periode paling berbahaya. Saat ini hal terpenting yang harus kita lakukan adalah memilih Peng Demon Emperor yang baru. Seorang pria tua berjubah putih berkata dengan suara yang jelas. Menurut aturan lama, 2 Super Divine Beast dari klan Peng sama-sama memiliki kualifikasi untuk menjadi Peng Demon Emperor berikutnya. Burung Peng besar listrik gelap Fang Lan saat ini adalah Kaisar Iblis level 5. Namun Peng Bird besar bersayap emas Zhong Jue hanyalah Kaisar Iblis level 2. Jadi saya pikir jika Fang Lan menjadi Peng Demon Emperor berikutnya semua orang seharusnya tidak keberatan kan?
Orang tua berjubah putih ini adalah Kaisar Iblis dengan senioritas dan kekuatan yang kuat. Kata-katanya memiliki bobot yang signifikan di belakangnya. Peng Demon Emperor posisi itu biasanya digantikan oleh salah satu dari dua Super Divine Beast dari klan Peng. Pilihannya adalah memilih yang terkuat. Namun saat ini Zhong Jue berjalan maju. Zhong Jue, mungkinkah kamu ingin menjadi Peng Demon Emperor? Teriak orang tua berjubah putih itu. Zhong Jue tersenyum dan berkata, aku tidak menentang Brother Fang Lan menjadi Peng Demon Emperor berikutnya. Namun penguasa klan burung kita Aoku dan Yang Mulia Zhong Yan sama-sama dibunuh oleh seseorang secara berurutan. Bahkan harta waris kami hilang. Seorang Peng Demon Emperor tanpa warisan harta karun, bagaimana dia akan memimpin seluruh klan burung? Bagaimana klan burung kita diyakinkan dan menerimanya? Karena itu saya yakin prioritas utama kita adalah menemukan harta karun yang diwariskan. Saudara Fang Lan, menurutmu apa yang saya katakan itu benar? Tatapan Zhong Jue diarahkan ke Fang Lan yang berdiri di sudut. Mata Fang Lan telah ditutup sepanjang waktu. Setelah mendengar pertanyaan Zhong Jue, kelopak matanya terangkat. Tatapannya yang dalam telah menyebabkan semua orang di sekitarnya merasakan ketakutan. Fang Lan berkata dengan dingin, tanpa harta karun warisan Peng Demon Emperor bukanlah Peng Demon Emperor. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Fang Lan kembali diam. Semuanya, tolong sarankan bagaimana kita akan menemukan harta karun yang diwariskan, kata orang tua berjubah putih dengan suara nyaring. Segera suara diskusi memenuhi seluruh aula utama. Semua ahli eselon yang lebih tinggi dari klan burung ini tertekan dengan masalah warisan harta karun. Bahkan setelah berdiskusi lama, mereka tetap tidak berhasil mengajukan proposal. Fang Lan berdiri di samping dengan mata tertutup saat dia mendengarkan obrolan diskusi. Dia mengerutkan kening, mengangkat kepalanya dan melirik semua orang yang hadir. Dengan suara dingin berkata, temukan harta karun yang diwariskan. Bahkan Zhong Yan yang memiliki harta karun warisan dibunuh oleh musuh. Bahkan jika kita dapat menemukan musuh yang telah mengambil harta karun warisan, siapa yang dapat mengalahkannya? Tiba-tiba semua orang tercengang. Mereka semua kemudian menghela nafas panjang dan menjadi benar-benar diam. Semuanya tahu itu, namun mereka tetap memutuskan untuk berdiskusi. Itu karena mereka ingin berusaha lebih keras. Namun sekarang setelah mereka mendengarkan Fang Lan, mereka semua juga sudah putus asa. Pada saat ini seorang wanita di antara ahli tingkat kaisar berkata dengan dingin, Fang Lan, bukankah sebelumnya kau mengatakan bahwa tanpa harta karun yang diwariskan Peng Demon Emperor bukanlah Peng Demon Emperor? Saya rasa Anda juga setuju untuk menemukan harta karun warisan dan kemudian memutuskan Peng Demon Emperor. Apakah Anda berencana untuk menyerah mencari warisan harta karun? Menyerah? Fang Lan hanya tersenyum dengan jijik. Dia kemudian menutup matanya lagi dan kembali tidur menyamping, tidak lagi mengganggu yang lain. Kelompok ahli klan burung saling memandang saat mereka berdiri di aula utama. Mereka tidak dapat menemukan ide tentang apa yang harus mereka lakukan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergabung dalam kelompok 2 atau 3 orang dan mulai berdiskusi. Mereka mulai berdiskusi tentang kekuatan menakjubkan dari pembunuh Zhong Yan. Mereka mulai mendiskusikan apa yang mungkin terjadi sekarang, karena mereka tidak memiliki harta karun yang diwariskan. Di sini cukup hidup. Sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh aula utama. Dalam sekejap semua orang di aula utama terdiam. Itu adalah keheningan mutlak. Pada saat yang sama mereka semua melihat ke pintu masuk. Mereka melihat 3 pemuda berjalan ke aula utama berdampingan. Lokasi yang mereka lewati tidak ada satupun penjaga kekaisaran yang benar-benar bergerak maju untuk menghentikan jalan mereka. Ketiga pemuda ini, yang satu mengenakan gaun emas, yang satu mengenakan gaun hitam dan yang terakhir mengenakan gaun putih. Bahkan tanpa angin bertiup, gaun itu tetap berkibar. Pemuda berjubah emas memiliki senyum sinis di wajahnya.
Pemuda berjubah putih memandang semua orang yang hadir dengan tatapan sedingin es. Hanya pemuda di tengah pemuda yang mengenakan gaun hitam memiliki tatapan yang damai dan dalam. Saat ketiga pemuda memasuki aula utama, aura yang mereka pancarkan telah menyebabkan semua kaisar iblis di dalam aula utama menahan napas. Sepertinya mereka dihancurkan oleh gunung besar memberi mereka perasaan tidak bisa bernapas. Siapa kalian semua? Orang tua berjubah putih memiliki kekuatan tertinggi. Dia hampir tidak bisa menahan tekanan kekuatan mereka. Qin Yu itu kalian semua. Zhong Jue memandang Qin Yu dan saudara-saudaranya dengan kaget. Qin Yu tersenyum dan mengangguk ke Zhong Jue. Adapun Hou Fei yang berdiri di samping Qin Yu, dia malah tertawa jahat dan berkata, "Saat Zhong Yan masih hidup tempat ini tidak semarak ini. Namun sekarang setelah dia meninggal tempat itu menjadi sedikit lebih hidup. Bagi kami tiga bersaudara yang datang ke sini, kami tidak memiliki bisnis besar. Hanya setelah kami membunuh Peng Demon Emperor Zhong Yan, kami memutuskan untuk melakukan perbuatan baik dan memberikan semua warisan Golden Crown." Setelah menerima mahkota emas warisan dari Qin Yu, Hou Fei meraba-raba beberapa kali dan kemudian bergumam dengan sengaja. Mengapa harta karun warisan ini memiliki penampilan seperti mahkota emas? Saat dia mengatakan ini, dia bahkan mencubitnya beberapa kali. Berhenti, beberapa kaisar iblis tidak dapat menahan diri dan berteriak. Harta karun warisan adalah mahkota dari generasi penerus Peng Demon Kaisar. Itu memiliki status yang tak tertandingi di klan burung. Itu bahkan lebih penting daripada Peng Demon Emperor sendiri. Namun Hou Fei saat ini sedang menggosoknya seolah-olah itu adalah mainan. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Jika kau membuat marah kakek Hou di sini, maka aku tidak akan memberimu mahkota emas warisan ini, kata Hou Fei dengan suara yang dalam dan dingin. Qin Yu yang berdiri di samping mulai tertawa. Kecepatan Hou Fei di mana dia berubah menjadi musuh benar-benar cepat. Namun itu sangat efektif. Segera tidak ada seorang pun di seluruh aula utama yang berani mengatakan apapun. Bahkan Peng Demon Emperor telah terbunuh. Selanjutnya aura yang dipancarkan Qin Yu dan dua saudara laki-lakinya juga menunjukkan kekuatan menakutkan yang mereka miliki. Rumor mengatakan bahwa Qin Yu menghilangkan segel di kuil Dewa Penyihir dengan satu serangan tombak. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh kelompok Kaisar Iblis ini. Siapa yang berani membuat marah ketiga bersaudara itu? Bagus, melihat kalian semua telah patuh, aku akan memberikannya padamu. Seperti membuang sampah, Hou Fei melempar mahkota emas warisan ke tanah. Orang tua berpakaian putih itu adalah yang pertama merespon. Dengan tubuhnya ke tanah, dia terbang ke depan dengan cepat dan langsung menangkap mahkota emas yang diwariskan. Qin Yu sedikit mengangguk ke Zhong Jue. Dia lalu berkata pada Hou Fei, "Fei, jangan buang waktu bersama mereka lagi. Ayo kembali." Hou Fei mengangguk. Dia bahkan melihat ke Kaisar Iblis di aula utama dengan ekspresi mengejek. Kemudian seperti saat mereka bertiga datang, ketiga bersaudara itu berjalan berdampingan. Tidak ada satupun dari penjaga istana yang berani menghalangi jalan mereka. Setelah mereka berjalan tidak jauh di luar aula utama, Qin Yu dan saudara-saudaranya menghilang ke udara. Baru sekarang kelompok Kaisar Iblis berhasil menarik napas lega. Mereka semua berpikir dalam hati mereka, terlalu menakutkan. Apa yang terjadi dengan kalian semua? Seorang Kaisar Iblis berteriak kepada penjaga kekaisaran di luar pintu masuk. Bagaimana kamu bisa membiarkan mereka masuk seperti ini? Bahkan jika kalian tidak dapat memblokir mereka. Kepala penjaga istana itu basah oleh keringat dingin. Salah satu pemimpin penjaga kekaisaran di antara mereka berkata tanpa daya, "Yang mulia, ini bukan karena kami tidak ingin memblokir mereka, melainkan karena kami tidak dapat bergerak sama sekali." Alam abadi, planet inti dari galaksi lempeng angin bintang matahari berkobar. Itu adalah markas dari salah satu dari tiga pemimpin besar alam abadi Kaisar Api.
Qin Yu telah mengatur orang tuanya dan orang lain ke Burning Sun Galaxy. Karena Burning Sun Galaxy adalah wilayah Kaisar Api, Qin Yu telah memutuskan bahwa yang terbaik baginya adalah datang dan menyapa Kaisar Api. The Blazing Sun Star sangat panas. Namun karena fakta bahwa itu adalah markas Kaisar Api, di wilayah udara di atas Blazing Sun Star, Qin Yu dan dua saudara laki-lakinya berdiri di udara. Mereka semua mencari dengan jiwa mereka. Qin Yu tiba-tiba mengucapkan suara kejutan. Kakak, apakah ada sesuatu yang mengejutkan? Kekuatan Flame Emperor tidak meningkat banyak, dia masih level 8 Immortal Emperor. Bingung Hou Fei melihat ke Qin Yu. Meskipun Hei Yu tidak mengatakan apa-apa, dia juga melihat ke arah Qin Yu dengan ekspresi bingung. Qin Yu tersenyum dan menjelaskan, "Tidak, saya tidak terkejut dengan Kaisar Api. Yang membuat saya terkejut adalah bahwa saya benar-benar menemukan saudara yang baik yang berteman dengan saya di alam abadi Junloyu." Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.